Jadi kalau kita ingin persatuan ini bagus, ayo perhatikan para petani, perhatikan para supir, perhatikan para guru, perhatikan para kiai. Sebaliknya juga para ulama jangan kemudian merasa dirinya paling punya peran penting. Semua sama, kiai juga gak kelaparan, gak bisa makan tanpa petani. Tidak bisa menjalankan tugasnya. Nah, di sini kalau kita mau bersatu, bagaimana kita menghargai profesi itu dalam makom yang sama. Jadi inilah persatuan dalam konteks keindonesiaan. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Persatuan secara filosofis itu ada 3 model persatuannya. Ada di satu tempat, katakanlah sebuah wilayah atau sebuah tempat, sejumlah banyak orang, tapi antara satu dengan yang lain cuma bersentuhan kulit, cuma tidak memberikan hubungan apapun. Contoh yang paling konkret kalau saya analogikan dengan kelereng dalam kota. Mereka bersatu di dalam kota, tapi tidak ada hubungannya antara satu kelereng dengan kelereng lain. Kalau dalam kemanusiaan kita bisa lihat seperti kerumunan orang di pasar. Ini model persatuan yang paling jelek, paling lemah. Persatuan yang lebih tinggi lagi adalah persatuan yang didasarkan pada prinsip kegunaan. Jadi saya berhubungan dengan Anda karena Anda memberi guna pada saya dan saya memberi guna pada Anda. Begitu guna ini tidak ada, maka hilanglah persatuan itu. Ini level kedua. Level ketiga, fungsional. Artinya, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa potensi kamu, dan kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa saya. Itu fungsional. Kalau yang fungsional ini, itu kayak kerjanya persatuan, kayak kerjanya onderdil spare part mobil. Ada yang jadi ban, ada yang jadi lampu, ada yang jadi setir, ada yang jadi gas, ada yang jadi mesin, ada yang jadi pendingin, ada yang jadi kaca. Ini satu hilang nggak bisa jalan. Misalnya sederhana aja, kaca depan nggak bisa. Kalau pun bisa jalan dan normal, karena kalau agak cepat sedikit si supirnya nggak akan betah kena angin. Atau hujan itu sudah dari sudah basah semua. Artinya kesatuan seperti ini namanya kesatuan mekanik. Apa kelemahan kesatuan ini? Bisa diganti dengan yang lain. Jadi satu saat bannya rusak, tadinya gocer gitu, diganti ban lain tidak ada masalah. Jadi tidak merupakan sebuah keharusan. Seperti itu. Ini persatuan fungsional. Kemudian ada persatuan esensial. Persatuan esensial ini persatuan yang tidak boleh tidak, harus begitu. Dan orang merasakan bahwa kontribusi orang kepada dirinya sangat tinggi. Contoh misalnya ya, kenapa dosen merasa lebih tinggi dirinya dari guru TK atau dari guru SD? Padahal untuk jadi dosen Anda harus melewati ini. Anda nggak bisa jadi dosen tanpa lewat TK, tanpa lewat SD, tanpa lewat SMP, tanpa lewat SMA. Kayak begini. Jadi saya tidak bisa jadi dosen tanpa ini. Nah, karena itu misalnya kita lihat di dalam masyarakat kita ada sejumlah orang jadi petani.
Nah, kalau nggak ada jasa petani, kita nggak semakan. Di tempat kita ada pedagang. Pedagang itu apa? Pedagang itu mempermudah kita memperoleh kebutuhan. Yang tadinya barang itu cuma ada di Bandung misalnya, bisa dimakan di Madura, itu berkat jasa pedagang. Lalu bagaimana barang-barang itu pindah? Itu jasa supir. Yang paling rendah tukang beca, delman, sais, kemudian di atasnya kereta api, supir, mobil, di atasnya lagi, kemudian yang paling tinggi kapten dan pesawat. Ini fungsinya apa? Memindah barang atau orang? Memindah barang atau orang? Terus kalau fungsinya kiai apa? Mengajarkan agama kepada orang banyak. Kalau fungsinya guru apa? Mentransfer ilmu kepada. Jadi semua unsur ini tidak bisa kita bebas. Semua saling punya keterkaitan. Apa bedanya dengan hubungan mekanik? Kalau ini hubungan biologis. Kalau hubungan biologis itu lebih tinggi daripada hubungan mekanik dan persatuan itu. Apa bedanya? Tidak bisa diganti. Contoh misalnya hubungan biologis kita. Kalau jantung kita rusak, tidak bisa diganti dengan jantung orang lain. Kalau itu pun bisa diganti, masalah. Harus dibersihkan setiap ini, harus diganti setiap ini, harus diberi ini, harus diberi itu. Jadi nggak enak hidup. Itu apa? Karena jantung kita yang asli itu adalah punya hubungan esensial. Ini persatuan paling tinggi. Kalau dalam konteks nasional yang kita usahakan persatuan itu adalah persatuan esensial. Kayak persatuan tubuh itu tadi, begitu gatal gitu, tangan bergerak, menggaruk menyelesaikan, begitu kotor langsung cari air, mulut juga begitu sakit, mulut juga yang bergerak, padahal yang sakit jari di bawah gitu, semua bereaksi gitu. Nah, kalau kita menginginkan ini di negeri ini, gitu loh, menginginkan persatuan, ayo bereaksi terhadap penderitaan rakyat, ayo bereaksi terhadap sesuai dengan makomnya masing-masing. Kalau yang kaya bereaksinya pas ada kelaparan, jangan kritik, gitu loh. Ada yang diperlukan sekarang hartanya, gitu loh. Kalau Anda penguasa, gimana Anda menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan kelaparan ini? Nah, Anda yang di akademik, ayo gunakan ilmu Anda bagaimana mendistribusikan, bagaimana menyelesaikan ini. Ajukan usul Anda sesuai dengan makomnya masing-masing. Nah, di negeri kita karena kepekaan seperti ini tidak ada, akhirnya kadang-kadang kaki harus berfungsi sebagai tangan, tangan harus berfungsi sebagai hidung, dan telinga. Nah, kalau sudah begitu, itu namanya disfungsional sudah. Ada kesalahan fungsi, dan ini yang kemudian menjadi penyakit daripada persatuan itu. Jadi sebetulnya kalau persatuan itu memang bukan sebuah wujud yang ada begitu saja. Memang hasil dari sebuah kerja, hasil dari sebuah perjuangan. Artinya persatuan itu diusahakan, diwujudkan. Nah, jadi kalau di zaman sekarang jangan politikus merasa dirinya paling terhormat lalu ngambil gaji paling tinggi gitu. Itu namanya tidak cinta persatuan itu. Lalu merelakan golongan lain sengsara itu. Jadi kalau kita ingin persatuan ini bagus, ayo perhatikan para petani, perhatikan para supir, perhatikan para guru, perhatikan para kiai. Sebaliknya juga para ulama jangan kemudian merasa dirinya paling punya peran penting. Semua sama, kiai juga gak kelaparan, gak bisa makan tanpa petani. Tidak bisa menjalankan tugasnya. Nah, di sini kalau kita mau bersatu, bagaimana kita menghargai profesi itu dalam makom yang sama. Jadi inilah
inilah persatuan dalam konteks keindonesiaan. Keanekaragaman itu banyak, ya. Ada keanekaragaman suku, ada keanekaragaman budaya, ada keanekaragaman lingkungan. Ada yang misalnya ada yang di lingkungan pantai, ada yang di lingkungan pegunungan, ada yang di lingkungan pedalaman. Ini beda. Nah, problemnya adalah bagaimana kita ini bisa bersatu. Banyak masalah yang harus diperjuangkan. Ya. Terus misalnya soal kebudayaan, apa mungkin semuanya bisa diklaim sebagai kebudayaan nasional? Ya. Dalam Kongres Kebudayaan pertama sudah disepakati bahwa kebudayaan yang kita hargai sebagai kebudayaan nasional itu kebudayaan yang punya nilai-nilai luhur. Cuma sampai di sini bangsa ini tidak bekerja. Maksudnya apa? Budaya-budaya luhur itu yang mana saja. Misalnya budaya luhur orang Madura kayak apa? Yang di Banten kayak apa? Yang di pedalaman kayak apa? Nah, ini yang tidak kita kerjakan, PR itu. Di Kongres itu baru melahirkan sebuah kesepakatan bersama bahwa yang kita hargai sebagai sebuah kebudayaan nasional dari keanekaragaman kultur itu adalah kultur-kultur yang memiliki nilai-nilai keluhuran. Ya, kita secara formal telah menyatukan kita sebagai sebuah negara dengan kesatuan bahasa. Ya, kenapa? Itu untuk menjembatani komunikasi. Bayangkan kalau kita harus mengerti lebih dari 100 bahasa, kan gak mungkin. Maka, tapi ini cuma alat-alat. Terus kesatuan bernegara, bahwa negara kita Indonesia namanya, dan kesatuan berbangsa. Indonesia. Seperti ini baru alat-alat untuk mempersatukan. Tapi alat-alat ini akan tumpul manakala hubungan esensial itu tidak terjadi. Percuma ya berbahasa satu, berbangsa satu, tapi kalau esensinya nggak kena. Jadi ya, kalau tidak esensi alat ini jadi tidak ada gunanya. Seperti itu. Jadi secara formalitas kita telah menyatakan bersatu bangsa, bersatu negara, bersatu bahasa. Terus itu baru alat untuk digunakan agar kita bisa bersatu. Tapi di belakang ini, gitu ya, ada sesuatu yang harus kita capai. Yaitu apa? Yaitu persatuan esensial tadi. Dan ini tidak bisa kalau masing-masing merasa lebih terhormat dari yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.